Selamat pagi Dewan yang terhormat dan rekan-rekan tim dari pemerintah serta hadirin sekalian. Saya selaku tim oposisi menyanggah mosi bahwa dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim atau kolonialisme, karena kami percaya bahwa ini dapat memberikan solusi yang tepat, bahkan dampak positif bagi kita semua. Maka dari itu, izinkan saya menyampaikan beberapa argumen-argumen dari saya. Namun, sebelum masuk ke argumen-argumen tersebut, izinkan sekali lagi saya menjelaskan beberapa hal. Negara pasca konflik adalah wilayah yang baru saja menyelesaikan konflik bersenjata atau perang saudara yang ditandai dengan situasi transisi menuju perdamaian. Dan negara ini berfokus pada pemulihan rekonsiliasi dan rekonstruksi sosial ekonomi untuk memperbaiki hubungan yang kurang bahkan tidak harmonis akibat konflik. Sedangkan konflik adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Dan inilah beberapa argumen dari saya mengenai mosi ini. Yang pertama, bottom up beresiko membuka konflik lama. Historiografi bottom up berarti sejarah lebih fokus pada pengalaman rakyat biasa, korban, atau kelompok kecil. Memang terdengar adil, tetapi dalam negara pasca konflik hal ini bisa berbahaya karena setiap kelompok memiliki versinya sendiri, lalu setiap kelompok merasa dirinya korban, dan setiap kelompok bisa menyalahkan kelompok lain. Jika semua narasi itu dimasukkan secara besar-besaran ke buku sekolah, siswa dapat tumbuh dengan rasa kebencian atau dendam terhadap kelompok tertentu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan ada dua teman yang dulu bertengkar besar dan hebat. Setelah mereka damai, guru justru terus membahas siapa yang paling tersakiti dan siapa yang paling merasa bersalah. Lama-lama mereka bisa bertengkar lagi di kemudian hari. Negara pasca politik juga seperti itu. Kalau luka lama terus dibuka, konflik bisa muncul kembali. Tim pemerintah mengatakan semua suara harus dimasukkan, namun bagaimana jika suara-suara tersebut justru membuat masyarakat kembali saling membenci? Yang kedua, negara pasca konflik lebih membutuhkan persatuan nasional. Setelah perang saudara atau penjajahan, negara biasanya masih merasa lemah atau lemah. Ekonomi belum stabil, masyarakat masih trauma, dan kepercayaan antar kelompok juga masih rendah. Dalam kondisi seperti ini, negara membutuhkan suatu identitas nasional yang kuat agar rakyat merasa menjadi bagian dari bangsa yang sama. Historiografi top-down membuat ciptaan itu karena fokus pada perjuangan nasional, tokoh nasional, dan tujuan bersama negara. Sedangkan bottom-up membuat masyarakat lebih fokus pada identitas kelompok masing-masing. Contoh saja pada studi kasus Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengajarkan sejarah nasional seperti Sumpah Pemuda, proklamasi, perjuangan melawan penjajah. Tujuan agar rakyat dari berbagai suku merasa kita semua bangsa Indonesia. Kalau setiap daerah hanya diajarkan penderitaan daerahnya sendiri, rakyat bisa lebih loyal kepada kelompok daerah dibandingkan negara. Yang ketiga, bottom up membuat sejarah terlalu subjektif. Cerita rakyat atau pengalaman korban sering dipengaruhi emosi, trauma, dan kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, sejarah bisa menjadi tidak netral, penuh rasa dendam, dan sulit diverifikasi. Sedangkan historiografi top-down biasanya menggunakan arsip negara, dokumen resmi, data pemerintah, dan sumber yang lebih terstruktur. Jadi, untuk buku teks sekolah yang digunakan seluruh negara, pendekatan top-down lebih aman dan stabil. Contoh, jika ada konflik antara dua kelompok, kelompok A merasa kelompok B itu jahat, kelompok B juga merasa dirinya korban. Kalau kedua narasi dimasukkan tanpa batas, siswa akan bingung menentukan mana yang benar. Yang keempat, buku teks sejarah punya tujuan membangun kolonialisme. Tujuan pelajaran sejarah bukan hanya mengetahui masa lalu, tapi juga membangun rasa cinta negara, persatuan, dan identitas sosial. Historiografi top-down lebih efektif untuk tujuan ini karena mengajarkan perjuangan bangsa, pengorbanan pahlawan, dan perjalanan negara secara keseluruhan. Sedangkan bottom-up terlalu fokus pada kelompok-kelompok kecil. Dalam contoh sehari-hari di sekolah,
Guru biasanya mengajarkan identitas kelas terlebih dahulu agar semua siswa merasa satu kelompok. Setelah itu baru membahas perbedaan masing-masing siswa. Negara juga begitu. Persatuan nasional harus dibangun dulu sebelum membahas terlalu banyak perbedaan kelompok. Yang kelima, negara pasca politik butuh stabilitas, bukan perdebatan tanpa akhir. Jika sejarah terlalu berfokus pada bottom up, akan muncul banyak versi sejarah, banyak perdebatan dan konflik politik baru. Padahal negara pasca konflik membutuhkan keamanan, stabilitas, dan pembangunan. Karena itu, historiografi top-down lebih cocok digunakan sebagai dasar utama buku teks sejarah dalam studi kasus beberapa negara. Setelah perang, memilih membuat narasi nasional bersama terlebih dahulu, agar rakyat berfokus membangun negara, bukan memperdebatkan masa lalu. Karena jika konflik sejarah terus diperdebatkan, proses pemulihan negara akan semakin sulit. Karena itu, dalam negara pasca konflik, seperti pasca perang saudara, pergantian rezim atau kolonialisme, historiografi top-down tetap lebih penting daripada buku teks sejarah karena mampu menjaga persatuan nasional, membangun identitas bangsa, dan mencegah konflik lama muncul kembali. Sekian mosi dan perdebatan dari saya. Terima kasih.